Baik, saya kemarin kemarin banget ini dipanggil ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dimintai keterangan. Kaget juga sih sebenarnya. Ini suratnya. Hanoi Purwo, Tim Ahli Teknologi Informasi, TKPPSE, Kemkominfo. Ini di suratnya alamatnya ke Kominfo ya. Padahal saya nggak di situ. Ya udah, teman-teman Kominfo moto scan kirim ke saya. Nah, kemarin saya ke Kejaksaan Agung, ke Gedung Bundar tepatnya, sampai Isa. Dari pagi jam 9 sampai Isa. Seru ya. Ternyata emang seru kalau dipanggil itu. Cuman, nah ini saya kasih lihat dulu ya Gedung Bundarnya itu di mana. Ini Gedung Bundarnya. Oh, kita cari dulu ya Gedung Bundar. Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ini dia Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ini makhluknya. Ini Gedung Bundarnya. Nih Gedung Bundarnya. Kita masuknya dari pintu sebelah sini sih. Jadi pintu ini ada foto depannya nggak ya? Harusnya ada foto depannya. Nih yang depannya. Ini pintunya jadi nggak bisa dimasukin sekarang. Karena orang pada nunggu di sini, akhirnya di sini kasih kursi. Ini pintu nggak bisa dimasukin, jadi kita masuknya dari samping sebelah sini nih. Bentar. Yang tadi itu. Sorry. Nih. Masuk dari samping sebelah sini. Jadi untuk masuk itu siapin 2 identitas sih. Jadi kebetulan saya ada KTP sama SIM ya. Jadi yang di depan dikasih SIM, nanti pas masuk ke kejaksaan itu pasti SIM, terus masuk ke Gedung Bundar ini saya KTP, soalnya mereka butuh identitasnya sih, KTP-nya apa segala macam dia butuhin banget. Dicatat semuanya, wah mateng dah lo. Nih, ini di dalamnya ini, kok boleh foto ya? Jadi kalau masuk ke dalam Gedung Bundar ini semua perlengkapan kita nanti dimasukin ke dalam locker, kecuali nanti dapat izin buat dikeluarin, misalnya kita bawa berkas, bawa laptop bisa dikeluarin, tapi handphone biasanya di dalam locker. Jadi selama dalam Gedung Bundar kita nggak bisa nelpon dan sebagainya. Oke. Tas nggak bisa masuk jelas kalau tas sih. Ini jalan ke dalamnya, jadi ini Pitsus ya, pidana khusus. Jaksa Agung Muda, tindakan pidana khusus. Ini pidana khusus termasuk korupsi lah, apa, termasuk misalnya pelanggaran HAM gitu, kayaknya dimasuk sini deh. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, yang menarik dari sini adalah, jadi selama saya di sini santai sih sebenarnya. Kalau kita nggak ada masalah, santai. Karena saya nggak ada masalah ya saya santai-santai aja. Cuman yang perlu kita siapkan adalah semua berkas. Nah, beruntung, ini untungnya saya. Ini buat catatan buat kita semua sih sebenarnya. Beruntung saya punya kebiasaan kalau ngikutin satu kegiatan atau aktivitas atau diminta apa segala macam. Nih saya kasih lihat aja nih dokumen-dokumen saya, nih file doc. Oke. Nah, ini ada folder-foldernya nih. BCA KPR, berita 1, BI apa. Ini ada folder-folder yang saya ngerti nih buat apanya ya. Jadi kebetulan saya punya kebiasaan kalau ada kegiatan segala macam, semua filenya saya masukin ke satu folder tertentu. Misalnya ini Brunei 2023. Ini saya diminta oleh Universitas di Brunei untuk menguji. Jadi saya masukin semua ke ininya, berkas-berkasnya ke situ nih. Nih ada permintaan untuk jadi external examiner untuk master degree di manajemen by research kandidatnya. Jadi surat ini ada semua. Dan ini juga terjadi dengan kasus yang kemarin diminta. Saya kebetulan ada berkasnya semua. Dan berkasnya lengkap, berkasnya sahih. Saya tidak nyimpen dalam bentuk kertas, biasanya berkas kalau saya nyimpen dalam bentuk soft copy semua. Ya udah, sampai sana tinggal nih berkasnya ada, dikopiin aja. Cuman kita sampai lama, sampai malam itu karena kan harus nungguin penyidiknya ngetik ya.
Jadi berkasnya, walaupun itu kan dia kok nggak bisa copy paste biasa aja sih, sambil ngetik-ngetik segala macam, sambil nanya segala macam soal diskusi. Jadi itu lama banget. Tapi kalau kita nggak ada motivasi apa-apa, ya santai-santai aja sih, ternyata suasananya santai. Kalau kita memang akan jadi tersangka, saya lagi bayangin deh kemarin, jadi tersangka, horor banget. Masih horor, lu bayangin aja di diinterogasi sama penyidik, dan kita udah tahu misalnya kita punya salah gitu, waduh itu mah horor. Saya kan nggak punya salah apa, santai-santai aja ya, butuh informasi apa ini, akhirnya kita lebih ngobrol kayak sahabat, kayak teman aja sih kalau saya kemarin ya. Dan di belakang ini, di belakangnya ini, bentar saya kasih lihat lagi. Ini di belakang gedung Bundar, di sini tepatnya. Bisa nggak ya saya coba saya liatin ini. Oh, di sini nggak, belum ada berarti waktu itu ya. Di sini nih, di titik ini ada musola. Tapi ini kayaknya belum ada musola waktu itu kayaknya. Coba lihat. Oh, nih di sini nih, ini ada musola nih. Oke lah musolanya. Oke. Jadi walaupun sampai malam segala macem, pas azan saya minta izin aja sama ininya, penyidiknya, kita sholat dulu ya. Ya udah sholat. Jadi ya udah kayak hampir sholat 5 waktu di sana sih, 4 waktu sih sebenarnya di sana gitu. Jadi dari lohor, asar, maghrib, isya sono, subuh di rumah ya, tapi sampai isya di sana. Jadi saya malam, saya ngobrol sama penyidiknya, loh Anda tiap hari kayak gini ya? Saya malam. Iya Pak, saya malam. Jadi merekanya sih, ya saya kagum juga sih. Jadi mereka saya malam untuk melakukan penyidikan, dan dari diskusi ngobrol akhirnya saya mulai tahu ternyata, aduh gimana ya, sedih sebetulnya. Dia bilang terus terang aja, Pak, ini yang namanya korupsi dahsyat banget Republik ini, triliun, korupsinya pada triliun, buset. Jadi kalau di daerah korupsi mungkin miliar ya, kalau di daerah-daerah di kabupaten kota gitu korupsi miliar lah. Di sini triliun, buset mainannya. Sedih sih, karena bayangkan uang sebanyak itu kalau kita bisa pakai untuk kesejahteraan rakyat kita, kan bukan main ya. Apakah itu buat beasiswa, padahal saya tahu banget, apalagi mahasiswa di TTS ya, ada yang nggak sanggup bayar SPP segala macam, SPP-nya nggak sampai triliun ya, SPP-nya kan cuma ratusan ribu, itu triliun. Aduh, sedih sih sebenarnya. Ya demikian. Tapi jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau Anda bekerja, ngerjain sesuatu, lurus-lurus aja lah, jangan macam-macam. Dan yang penting adalah semua hal yang kita lakukan, kita harus punya arsipnya sebaiknya. Jadi walaupun itu kerjaan kantor, kita sebaiknya punya arsip, dan arsipnya kalau mau enak soft copy. Kalau saya punya kebiasaan semuanya memang soft copy. Memang kalau kerjaan kantor sering, terutama yang kita harus tanda tangan ya, itu ada soft copy-nya, karena itu bahaya banget sih. Kalau udah kayak, soalnya pas datang itu kemarin ada orang yang kasusnya udah 2010. Bayangin 2010, sekarang 2023, 13 tahun yang lalu. Lu kagak ada arsip, mateng aja lu di urusannya di situ. Gitu. Jadi ya udah, biasakan arsip. Kalau kerja semuanya tanda tangan dan kita aman. Ini minta maaf ada yang lagi tidur nih. Demikian, mudah-mudahan bisa sedikit sharing tentang Gedung Bundar, pengalaman dimintain keterangan. Jadi saya tahapnya dimintain keterangan aja, bukan terdakwa sih, santai. Belum sampai saksi juga sih, cuma keterangan doang. Kalaupun keterangan kategori saksi ya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan lah buat kita semua.